Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. 3 tahun yang lalu kita pernah posting foto ini di Instagram kita. Dan sekarang akhirnya kita udah nemuin Evo yang terbaik, yaitu Evo 8 Time Attack. Sebelumnya terima kasih banyak owner dari mobil ini udah ngizinin kita untuk review mobilnya. Dan kali ini kita nge-reviewnya rada sedikit beda, biasanya di garasi, sekarang di Aesthetic Garage. Jadi ada background yang fresh gitu, yang baru. Dan ini adalah Lancer Evo 8 MR yang udah dimodifikasi Time Attack banget, dari mulai body kit, interior, bahkan mesinnya sekalipun. Kita lihat aja satu persatu dari mulai body kitnya dulu. Nah, bumper depan ini adalah bumper yang paling keren menurut gua untuk dipasang di Evo. Ini adalah Voltex, tapi nggak cuma bumpernya doang, lips dan splitternya juga menggunakan Voltex yang karbon. Jadi kalau kita lihat nih, sebenarnya ada beberapa piece ya. Bumpernya sendiri, lipsnya yang karbon, lalu splitter yang karbon. Lalu dipadukan juga dengan canard yang Voltex juga karbon. Dan ini nih yang manis banget nih, ini bikin kayak mobil Time Attack Grid Life dan Time Attack Tsukuba ya. Dia ada siripnya lagi nih di splitternya, itu menurut gua jadi manis banget sih mobilnya. Dan kalau kita lihat bumper depannya, bedanya sama bumper standarnya Evo 8, kalau di standarnya itu di bagian grillnya tuh ada kayak segitiganya gitu. Kalau di Voltex ini kayak Evo 9 polos, tapi gue lebih suka sih, jadinya keren banget. Dan logo Mitsubishi-nya tuh di bagian jaring-jaringnya. Dan kalau kita lihat rada ke bawah ada lubang, jadi kayak agresif banget. Yang gue suka banget juga intercoolernya, ukurannya tuh pas banget sama lubang yang udah ada di bumpernya. Jadi kayak komposisinya jadi pas dan pasti fungsional juga. Keseluruhan lubangnya bener-bener dipakai untuk ngedinginin intercoolernya. Nah, untuk bagian lampunya ini adalah lampu standarnya Evo 8 MR. Dulu Bimo pernah punya Evo 8 GSR. Lampunya nggak sekeren ini, rada lebih chrome ya. Kalau ini bener-bener doff, kayak agresif banget, sangar banget jadinya. Lalu kita lihat di bagian atasnya nih ada yang top banget nih, yaitu kap mesin Voltex. Nah, kap mesin Voltex ini ada lubangnya banyak banget. Ini bukan tanpa maksud, maksudnya adalah kebanyakan kan mobil yang kayak Time Attack gitu aerodinamisnya sangat diperhitungkan. Jadi biasanya di kolongnya itu di bawahnya dikasih plate gitu yang nutupin bagian mesinnya. Jadi nggak ada jalur buat udara bisa keluar dari kap mesin. Makanya di kap mesin Voltex ini banyak banget lubangnya. Tapi juga keseluruhan dari depan Voltex ini udah dites di wind tunnel, semacam wind tunnel gitu di Jepang sana. Makanya pasti udah pasti banget ini downforce-nya dan aerodinamisnya pol deh buat di track. Lalu kita lanjut ke bagian fender. Nah, di fender ini sedikit beda karena ini white body sebenarnya. Cuma yang gue suka adalah white body-nya ini sangat natural, nggak terlalu lebay, jadi kelihatannya kayak nggak white body kalau sekilas. Fender ini mereknya Dulac dan ini sebenarnya karbon full, dicat sebagian, disisain dikit yang karbonnya. Sama sih kayak kap mesin, full karbon tapi dicat, disisain beberapa bagian yang karbonnya. Lanjut ke side skirtnya. Side skirtnya ini ada extensionnya, mereknya Rexpeed, karbon juga. Dan di bagian pintu samping sini ada stiker-stiker parts yang digunakan di mobil ini dari Voltex, Dulac, Volt, dan Cosworth. Cosworth-nya apa nanti kita bahas ya. Lalu lanjut ke bagian fender belakang. Fender belakang ini sama kayak fender depan, white body yang natural banget. Ini juga mereknya Dulac. Ini agresif banget loh sebenarnya, tapi manis gitu, nggak kelihatan kayak, emang kayak lekukan body Evo-nya tuh tetap dipertahankan gitu. Dan untuk white body belakangnya ini sebenarnya ditanam, jadi nggak pakai baut lagi, didempul biar rapi kayak di S15 gue. Tapi bedanya ini sampai ke pintu belakang. Di S15 nggak ada pintu belakang. Lanjut ke belakang, ini adalah wing Voltex Type 5 dan yang gue suka ada adjustable. Jadi ini adjustable-nya lumayan banyak dari wingnya sendiri dan dari ada tambahan lagi plate untuk adjustable si
angle dari si wingnya ini, jadi bisa diatur sesuai kebutuhan. Dan di bagian roof spoilernya ini ada shark finnya, ini cukup populer ya di kalangan Evo, keren banget, karbon. Kayak di bagian depan, lampunya warna hitam doff, keren banget nih dalamnya. Emang yang MR tuh beda banget deh, kayak Evo 9 jadinya. Lalu bumper belakangnya ini standar, tapi ada tambahan diffuser dari rack speednya, ini keren banget loh, dari samping, tengah, sampai ke samping sana juga ada. Jadi kayak satu kesatuan gitu yang bikin bumpernya jadi agresif. Nah, knalpotnya ini juga bahannya dari titanium, keren banget warnanya. Dan keseluruhan tampilan belakang dari mulai bumper dan kelihatan wide body-nya juga, diffuser knalpot ini bikin tampilannya jadi sangar banget. Dan yang bikin lebih sangar lagi adalah plat nomornya. Plat nomornya ini ada BSTI LOL. Ya, pemilik STI jangan baper ya, ini mobil emang keren banget. Sekarang kita lanjut aja lihat velg nih. Velgnya menggunakan Volcrest CE28 warna putih yang ada list merahnya, ini bikin keren banget. Lebarnya 9,5 dan ini velg 18, ring 18. Dibalut dengan ban Advaneva AD08, ini bikin komposisinya jadi pas banget sih, jadi racing banget. Udah gitu nyatu banget sama body kitnya. Lalu di baliknya ada big brake kit merek Cosworth, dan kalau kalian lihat rotornya ini seakan kebalik ya, sama kayak mobil Zico. Kemarin banyak yang komen, itu kayaknya kebalik deh mobil Zico. Sebenarnya enggak, ini yang benar. Jadi emang di dalamnya itu ada semacam apa ya, kayak kipas gitu, dan itu yang harus ngadep ke depan, bukan slotnya. Slotnya itu bisa ngadep mana aja sebenarnya. Di baliknya lagi yang kita nggak bisa lihat, ada MCA coilover dan white line adjustable arm yang ada di balik. Biasanya kita angkat ke lift, tapi di Aesthetic Garage kita nggak bisa. Lalu kita lanjut aja ke bagian velg belakang. Untuk bagian velg belakangnya ini sama kayak velg depan, karena untuk di mobil AWD lebar ban dan spek velg itu harus sama. Yang bikin beda adalah remnya. Kalau di depan itu 6 pot, di belakang itu cuma 2 pot, karena emang rem belakang nggak signifikan untuk mobil yang diperuntukkan untuk di track. Sekarang kita lanjut aja lihat interiornya. Ya, beginilah interior Evo 8, mengingatkan gue banget dengan Evo 8-nya Bimo dulu, sering gue pinjam. Untuk interiornya udah banyak banget yang diganti. Setirnya ini pakai Momo yang sweat, enak banget megangnya. Dan terutama di bagian elektroniknya banyak banget yang udah diganti nih, kayak turbo timer, lalu ada boost controller EVC HKS, lalu ada satu yang keren banget menurut gue, ini gauge-nya dari G-Ready Sirius, dan ini ada hologramnya. Kita coba nyalain ya. Nah, ini keren banget karena boost meternya ini ada di baliknya. Lalu di bagian depannya ini bisa diatur entah itu water temp atau yang lain-lain deh, sesuai keinginan kita. Tapi hologram, jadi dua-duanya masih bisa kita lihat. Untuk kalian yang mau gauge ini yang keren banget, yang hologram ini, ataupun parts lain dari G-Ready maupun HKS, kalian bisa cari di Instagramnya @hks.gready.id. Di situ kalian bisa nemuin semua parts yang kalian butuhkan. Dan ini joknya pakai Bright Euro yang bentuknya keren banget sih, dan enak banget juga ini supportnya. Tapi ini reclining, nggak full bucket, jadi masih bisa diatur. Ini untuk bagian belakang ini ada roll barnya, bangunnya di XS Automotive, dan ini udah terondol juga bagian belakang, joknya udah dilepas. Bahkan kita bisa lihat sampai ke bagasi ada strut bar dan lain-lain yang di belakang. Dan terakhir yang paling spesial di interiornya ada gearbox sequential. Tes ya, ini harus nyala mobilnya. Ini netral, 0. Kalau kita mau naikin, ini udah 1, 2, 3, 4. Netralinnya lagi mesti dipencet. Ya kurang lebih kayak gitu sequentialnya. Suaranya juga enak banget deh. Kita lihat aja yuk mesinnya kayak apa. Ya, ini adalah mesin 4G63 yang udah di stroker pakai stroker kit dari Cosworth. Lalu headnya juga udah pakai buatan Cosworth. Untuk di headnya juga udah pakai cam dari Tomei 280 derajat. Cam gearnya juga adjustable dari Tomei.
Untuk turbonya ini pakai Owen GT35X yang headernya ini juga equal length dari full race. Wastegate-nya pakai 2 tial. Lalu untuk piping turbonya ini udah pakai pie cut gitu. Gue sekarang jadi suka banget ya, pie cut tuh kayaknya lebih seksi gitu. Dan yang keren banget intake-nya. Intake-nya ini karbon, tapi sayangnya ada di belakang sih, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi ini keren banget. Lalu injektornya juga pakai injektor dynamic, dan yang gue suka dari keseluruhan modifikasinya adalah kayak semuanya pakai braided sampai dari selang radiator braided, selang radiator ke reservoir braided juga. Dan untuk surut barnya ini pakai carbing. Dan overall ini engine yang bener-bener dibangun gila banget menurut gue ya. Nggak cuma mesinnya doang, gearboxnya juga. Semuanya gila banget. Dan mesin ini keseluruhan modifikasinya menghasilkan 580 horsepower untuk di mesin 4 silinder. Dan kalau dihitung, satu silindernya hampir 150 horsepower. Bayangin tuh, 150 horsepower cuma satu silinder. Dan untuk spek listnya kalian bisa lihat sendiri karena banyak banget, nggak mungkin kita sebutin satu persatu. Ya, overall ini adalah the best Evo in town menurut gue dan Zico, karena sinkron banget dari seluruh aspek modifikasinya ya. Dari bodinya, eksterior, interior, dan mesinnya itu sangat memiliki konsep. Karena mesin yang kencang harus seimbang dengan kaki-kaki dan downforce juga yang bagus juga pastinya. Dan mohon maaf kita nggak bisa bawa mobilnya, kita nggak berani lebih tepatnya karena lihat aja ini ceper dan karbon semua. Kalau kita waktu itu minjem RWB, karet. Jadi masih lebih ada toleransinya lah. Kalau karet juga masih bisa dibenerin. Tapi kalau karbon sekalinya kena, dia udah nggak lentur, pasti rusak dan nggak bisa dibenerin lagi, harus beli baru. Jadi ya kapan-kapan aja mungkin ya. Kalau misalnya di track lebih aman gitu. Ya menurut kita itu cukup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.